Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mencoba membedah, mengupas terkait dengan hasil seleksi jalur SNBP tahun 2023 yang pada waktu itu diumumkan pada tanggal 27 Maret 2023 tahun lalu ya. Kenapa saya harus membedah ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi baseline atau bisa menjadi rujukan teman-teman di dalam memilih prodi, di dalam memilih kampus, mana yang sekiranya punya peluang tinggi tembus dan diterima. Yaitu kita akan melihat hasil dari SNBP tahun lalu. Karena dari hasil itu nanti tercermin kampus-kampus mana, PTN-PTN mana yang persaingannya paling ketat ya. Prodi-prodi apa yang persaingannya paling ketat. Ya, tanpa menunggu lama, saya akan buka satu persatu ya. Pertama, itu kita melihat dulu persaingan ya. 2 tahun lalu, yaitu SNMPTN 2022 dan SNBP 2023. Paling tidak ini sebagai gambaran betapa persaingan SNBP tahun ini bakalan hampir mirip dengan tahun lalu. Jenis sekolah SMA pada 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022 itu yang mendaftar itu 402.922 SMA. Tahun 2023 itu meningkat ya, yang semula 402 menjadi 426, jadi selisih 26.000. Artinya persaingan semakin tinggi. Bisa diprediksikan tahun 2024 bisa jadi jumlah SMA yang mendaftar juga lebih banyak. Dari SMK juga sama ya. Eh, 22 tahun 22 itu 131.000, tahun 23 153, selisih juga sekitar 20-an ribu. Tahun 2024 peluangnya juga persaingan semakin banyak, yang mendaftar juga semakin tinggi. Madrasah Aliyah itu 77.000 sekian tahun 22, tahun 23 itu 82.000, selisih juga sekitar 5 ribuan. Bisa diprediksi tahun 2024 bakalan juga lebih banyak. Nah, ini yang satuan pendidikan kerjasama itu juga selisih seratusan. Nah, lainnya itu ada TKPM dan sebagainya, itu juga selisih lebih banyak. Intinya tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 itu selisihnya hampir 500-an, 500-an, 50-an ribu ya. Nanti 612 tahun 2022 menjadi 663, jadi sekitar 50 ribuan lebih. Tahun 2024 bisa diprediksikan atau dimungkinkan juga jumlahnya lebih banyak dibandingkan 2023 pesertanya, sehingga itu menunjukkan semakin banyak peserta, kuotanya kan tetap, maka semakin tinggi persaingan. Nah, kita akan melihat daya tampung dan pendaftar ya tahun kemarin ya. Daya tampungnya itu 152.120 total daya tampungnya. Pendaftarnya itu 663.181. Dari sini sudah kelihatan. Bayangkan yang diperebutkan itu 152 kursi, yang mendaftar 663. Dan peluangnya tahun 2024 tahun ini itu jumlah kursinya hampir mirip sama. Pendaftarnya bisa jadi lebih, bisa 700, bahkan mungkin bisa tembus 800. Nah, pendaftar di pilihan satu tahun lalu itu 663.181. Pendaftar di pilihan dua itu 579.822. Jadi, dilihat dari data ini ada yang hanya mendaftar di pilihan satu saja, tidak mendaftar di pilihan dua. Yaitu selisihnya ini berarti dia hanya memilih pilihan satu. Sisanya memang lebih banyak, paling banyak ini hampir 90% ini dia mengambil pilihan dua ya. Kalau yang melalui KIP dari total 663 ini, yang mengambil jalur KIP itu 191 ya, hampir 200.000. Nah, yang diterima SNBP 2023 ya, diterima total 143.805. Ya, walaupun kuotanya 152, ternyata yang diterima yang memenuhi kriteria itu 143.805. Diterima pilihan satu itu 128.045. Diterima pilihan dua itu 15.000 saja. Bayangkan dari 663 pilihan satu yang diterima 128. Dari 579 sekian pilihan dua yang terimanya 15.000. Ini menunjukkan karena betapa pilihan dua itu pilihan yang resikonya sangat tinggi untuk tidak diterima. Karena memang kampus lebih melihat data yang memilih di pilihan satu. Yang diterima di KIP kuliah itu 44.000 sekian. Nah, pojok kanan atas persentase diterima dan daya tampung itu 94,53%. Artinya tidak semua daya tampung itu
terisi. Jadi ada prodi-prodi yang justru belum full mahasiswanya. Persentase diterima dan pendaftar itu keketatannya itu 21,68%. Jadi peluang untuk diterima tahun lalu ya SNBP dari total pendaftar dibagi total yang diterima itu ketemu 21% atau 22% lah. Jadi persentase diterimanya, peluang diterimanya 22%. Kalau KIPK peluangnya 23,42% ya, sekitar 23,5%. Nah, ini adalah gambaran umum. Kita akan lihat PTN-PTN yang mendapatkan perhatian tertinggi, artinya pendaftar terbanyak itu ngumpul di PTN mana. Saya pilihkan 20. Nah, nomor 1 sampai 10 kita perhatikan. UB itu rekor tertinggi pendaftar 26.487. Disusul UGM, kemudian Undip, UPI Bandung, Unpad Bandung, UI Jakarta, kemudian Universitas Sumatera Utara, UNS, Universitas 11 Maret, ya, ini UNES ya, yang 8 ini UNES Negeri Semarang, yang 9 ini UNS Negeri Universitas 11 Maret, dan Unhas di Makassar, Universitas Hasanuddin. Ini 10 top yang atau pendaftar terbanyak, ya, kisaran 26 sampai 17 ribu mengumpul di UB dan seterusnya ini. Nomor 11 UNESA di urutan 11 dengan pendaftar 17 ribu, kemudian UNJ, Unsri, Universitas Riau, IPB, UNY, UNER, kemudian UNSUD, Jenderal Sudirman, ITB Bandung, dan Universitas Lampung 13.000 sekian. Nah, ini adalah daftar kampus, 20 kampus atau PTN dengan pendaftar terbanyak. Artinya, kalau teman-teman tahun ini itu jatuh hati kepada salah satu PTN yang ada di 20, ini siap-siaplah dengan hasil yang realistis ya, karena eh, ini tren ini biasanya terulang terus. Kampus-kampus inilah, PTN-PTN inilah yang menjadi rujukan mayoritas mahasiswa dengan jumlah pendaftar puluhan ribu. Padahal kuotanya nggak sampai sekian ya, mungkin hanya sekitar 5.000, mentok 8.000 mungkin. Apa itu kursi yang disediakan. Itu pun kalau jalur SNBP prestasi itu hanya 20%-nya saja yang nanti akan diterima. Nah, sekarang dari persebaran pendaftar itu 20 PTN mana saja yang menerima peserta terbanyak. Nah, kita akan buka nomor 1 sampai 10, ternyata UB. UB itu menerima 5.380. UNESA 5.000 sekian, UPI Bandung 3.000 sekian, UNP Negeri Padang 3.000 sekian, Universitas Negeri Makassar 2.000 sekian, Undip 2.000 sekian, UGM 2.000 sekian, Universitas Maluku Saleh 2.000 sekian, IPB Pertanian Bogor 2.000 sekian, dan Unhas 2.000 sekian. Ini nomor 1 sampai 10 daftar PTN dengan eh, paling banyak diterima. Artinya kampus-kampus ini ya peluang untuk diterimanya bisa jadi lebih tinggi karena dia menerima kuota lebih banyak dibandingkan kampus yang lain. Nomor 11 dan seterusnya ada Universitas Negeri Medan 2.000 sekian, Universitas Lampung 2.000 sekian, Universitas Sumatera Utara 2.000 sekian, Universitas Halu Oleo 2.000 sekian, UNES 2.000 sekian, Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, Udayana, Syakwal, dan Universitas Jember. Artinya teman-teman, PTN-PTN inilah yang mungkin memberikan harapan lebih tinggi dibandingkan PTN lain. Dilihat dari mana? Dilihat dari kota penerimaan atau kota atau jumlah peserta yang sudah diterima. Data ini menunjukkan ya paling tahun 2024 tidak jauh beda ya. UB bakal menerima 5.000 sekian, UNESA 5.000 sekian, dan seterusnya. Kampus-kampus yang tidak muncul di sini berarti kan hanya sekitar 1.000-an ya, 1.000-an lebih, di bawah 2.000 mungkin jumlah mahasiswa. Artinya semakin sedikit yang diterima atau semakin sedikit kuota yang disediakan, berarti kan semakin sulit untuk bisa tembus atau semakin kecil peluang untuk bisa lolos. Baik. Nah, sekarang apa sih prodi yang paling banyak digandrungi, paling banyak diminati, paling banyak dipilih, yang menyebabkan prodi itu sangat ketat sekali persaingannya? Yang pertama ternyata Ilkom UNJ. Bayangkan peluangnya hanya 0,9 sampai 1% ya. Itu perbandingan antara jumlah pendaftar dibandingkan jumlah kuota. Kemudian keperawatan Sultan Ageng Tirtayasa 1,05. Manajemen UPI 1,06. Gizi
USU 1,18, Ilkom UPI 1,24, FKG Undip 1,26, Manajemen UNJ 1,3, Gizi Sultan Agam Tirtayasa 1,3, Ilkom Unpad 1,3, dan BGSD Unsri 1,3. Bayangkan peluangnya itu 1% saja ya, nggak sampai 2%. Berarti dari 100 pendaftar satu yang diterima. Luar biasa sekali ini persaingannya ya. Nomor 11 ada manajemen Unpad 1,37, teknik informatika Unpad 1,39, farmasi Universitas Nusa Tendana 1,4, Tata Boga UPI 1,4, farmasi Syakwala 1,4, farmasi Undip 1,4, farmasi UPN 1,4, farmasi UNS 1,5, teknik informatika Universitas Riau 1,5, dan teknik teknologi informasi UNY 1,6. Jadi 20 prodi yang paling ketat ternyata di bawah 2%, Bang. Jadi dari 100 pendaftar hanya satu yang diterima. Wow. Jadi satu anak melawan 99 anak. Dan prodi-prodinya tadi kelihatan ya, farmasi mendominasi ya. Farmasi termasuk prodi yang paling banyak diminati, hampir merata di beberapa PTN. Nah, bagaimana dengan KIPK? Nah, KIPK ini adalah potret kampus-kampus dengan jumlah yang diterima KIPK terbanyak. Kalau teman-teman tahun ini berjuang melalui jalur KIPK, kira-kira peluang di 20 PTN ini lebih tinggi. Dilihat dari jumlah yang diterima tahun lalu, bisa dijadikan rujukan ya. Balekussaleh, UNP, Syakwala, UPI, Unigo, Haluoilo, Andalas, Lampung, Tadulako, UN Negeri Makassar, Undip, Universitas Riau, Unhas, UNS, Brawijaya, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Teknologi Sumatera, Pertanian Bogor, dan Trunojoyo. Artinya kalau teman-teman ingin berjuang dari jalur KIPK, 20 PTN ini saya rekomendasikan. Karena dilihat dari persentase diterimanya tinggi, ini berpeluang persentase untuk lolos tahun ini juga tinggi. Provinsi ya, teman-teman ini domisili di provinsi mana? Karena provinsi terbanyak itu ternyata ada di eh, tersebar ya. Jadi Jawa Timur itu pendaftarnya 92.000, yang diterima 23.000, sehingga peluangnya 25%. Jadi Jawa Timur paling tinggi ya, artinya jumlah diterimanya paling banyak. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, DKI, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Riau, Lampung, dan seterusnya ini ya. Ini adalah daftar provinsi dengan peserta diterima terbanyak. Nah, kemudian kalau ditinjau dari KIPK, ternyata Jatim juga masih mendominasi atau terbanyak dari Jatim, dan dilanjutkan ke provinsi yang lain. Mungkin ini sementara yang bisa saya bagi terkait dengan data-data hasil SNBP 2023. Bisa dijadikan rujukan persaingan atau pilihan-pilihan PTN atau prodi yang em, mempertinggi peluang untuk diterima ya, dilihat dari hasil tahun lalu. Nah, mudah-mudahan data ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil strategi yang tepat ya, bahwasanya PTN prodi yang saya pilih adalah PTN prodi yang punya peluang besar bisa lolos ditinjau dari kuota dan juga hasil tahun lalu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.